Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar kakak-kakak soleh? Alhamdulillah kita bertemu lagi. Kita bertatap muka, menatap muka bapak aja kali ya. Oke, nah meskipun dalam video ini semoga kita selalu terjalin silaturahim kita dan tetap saling mendoakan ya. Semoga teman kita, saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, jika ada yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya, mempercepat kesembuhannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita silahkan ambil buku tematik. Kita sudah menginjak ke tematik 4F ya, jilid 4F. Nah, silahkan dibuka. Oke. Hari ini kita akan belajar buku tematik tema 6 atau jilid 4F, yaitu dengan tema cita-citaku ya. Cita-citaku. Oke. Silahkan dibuka buku tematiknya. Nah, pembelajaran pertama yaitu kita akan mengenal beberapa cita-cita. Mungkin di antara teman-teman, di antara anak-anakku ada yang sudah mempersiapkan cita-citanya dari sekarang ya. Mungkin ada yang bercita-cita menjadi dokter, pilot, polisi, tentara, bahkan mungkin ada yang bercita-cita jadi presiden ya. Oke, mudah-mudahan cita-cita kita tercapai ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, lihat di buku halaman 3. Nah, di sini ada cita-cita teman-teman kita di buku ya. Ada yang bercita-cita sebagai guru, ada yang bercita-cita sebagai penyanyi atau artis, ada yang sebagai pelukis, bahkan ada yang bercita-cita menjadi seorang pemadam kebakaran ya. Semua cita-cita mereka mudah-mudahan mempunyai cita-cita yang mendapatkan ridha Allah ya. Ketika jadi gurulah yang baik ya. Pelukis juga yang baik. Nah, bahkan cita-cita yang lain pun kita hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, selanjutnya lihat di halaman 4. Di situ ada beberapa gambar jenis-jenis cita-cita atau jenis pekerjaan, jenis cita-cita. Nah, mungkin ada beberapa gambar yang sama cita-citanya dengan kakak-kakak sekalian ya. Nah, yang pertama itu jenis cita-citanya apa coba ya. Nah, di situ ada seorang masinis ya. Nih, masinis ya. Nah, itu jenis pekerjaannya masinis ya. Kegiatan utamanya apa? Keahlian yang dimilikinya juga apa? Nanti anak-anak isi di rumah ya. Sambil belajar lagi ya. Oke. Ada yang sebagai apa tuh? Gambar kedua gambar apa ya? Yang ketiga, yang keempat ada pelukis, yang kelima ada gambar seorang polisi. Nah, di sini juga di halaman 5, ya, kita lihat juga di halaman 5 ini terdapat sebuah puisi yang berjudul Cita-cita yang dibuat oleh Alda Yuliana. Nah, insya Allah nanti di akhir Bapak bacakan puisinya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi tahapan siklus hewan ya. Siklus hidup hewan ya. Salah satu ciri hewan
sebagai makhluk hidup adalah, nah, salah satu ciri makhluk hidup, ciri hewan sebagai makhluk hidup adalah berkembang biak. Nah, pada dasarnya makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya, untuk memperbanyak jenisnya ya. Nah, siklus hidup atau daur hidup adalah sebuah proses yang menunjukkan suatu perkembangan individu makhluk hidup sejak dilahirkan sampai pada akhirnya pertumbuhannya. Pada akhir pertumbuhannya ya. Nah, siklus hidup dialami oleh setiap makhluk hidup, tak terkecuali pada hewan. Siklus hidup hewan tidaklah sama antara satu jenis hewan dengan jenis hewan lainnya ya. Siklus hidup hewan dibagi menjadi dua, yaitu siklus hidup tanpa metamorfosis dan siklus hidup dengan metamorfosis ya. Nah, kita coba lihat gambar di halaman 7 ini. Nah, di sini ada siklus hidup. Yang pertama siklus hidup itik ya, atau bebek ya. Nah, ini ya, siklus hidup bebek. Nah, dari awal bebek itu berbentuk telur ya. Jadi bebek itu bertelur ya. Nah, kemudian dirami dan menetas, menjadilah anak bebek sampai bebek dewasa ya. Kemudian gambar kedua yaitu ada seekor kucing. Nah, kucing pun sama, tapi kucing berkembang biaknya dengan cara melahirkan, tidak berbentuk telur ya. Iya. Nah, pertama itu ada anak kucing, anak kucing kecil ya, yang baru dilahirkan. Kemudian menginjak menjadi kucing remaja ya, dan kucing dewasa, hingga sampai berputar ulang, berkembang biak, terus berkembang biak ya. Itu siklus hidup kucing. Ada juga capung dan kupu-kupu ya. Nah, capung bertelur, kemudian jadi anak capung dan capung dewasa ya. Nah, kemudian kupu-kupu juga sama. Pertama telur dulu ya, telur, kemudian telurnya menetas menjadi ulat ya, kemudian kepompong ya, kepompongnya dewasa ya, kemudian keluarlah seekor kupu-kupu, dan begitupun seterusnya ya. Itu siklus hidup kupu-kupu. Nah, sekarang coba lihat di halaman 8. Nah, di situ ada 4 jenis siklus hidup hewan. Nah, coba kalian jelaskan isi penjelasan siklus hidup pada ayam, kucing yang tadi udah kita sampaikan, kemudian katak, dan kupu-kupu. Untuk pertanyaan kedua, apakah terdapat perbedaan dari keempat siklus hewan tersebut? Nah, jelaskan nanti ya. Ada yang hanya 3 kali pertumbuhannya, 3 jenis pertumbuhannya, ada yang banyak ya. Ada yang dari telur bahkan jadi apa dulu, ada ya. Nah, di situ. Kemudian salah satu ciri hewan sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Di dalam siklus hidup, hewan akan mengalami pertumbuhan. Siklus hidup hewan tidaklah sama antara satu jenis dengan jenis lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa siklus hidup atau daur hidup hewan adalah sebuah proses yang menunjukkan suatu pertumbuhan individu
semenjak dilahirkan sampai pada akhirnya pertumbuhannya, pada akhir pertumbuhannya ya. Nah, selanjutnya kita mengenal cita-cita ya. Cita-cita, kegiatan kedua ada cita-cita di situ ya. Nah, apa itu cita-cita? Cita-cita dapat disebut juga sebagai impian. Setiap anak memiliki cita-cita yang berbeda ketika dewasa nanti. Ada seperti apa yang tadi Bapak bilang, ada yang ingin menjadi tentara, ada yang ingin menjadi guru, dokter, pilot, bahkan yang lainnya ya. Nah, nanti ada tugas juga buat kalian. Santai aja ya, dikerjakannya santai aja, jangan terburu-buru. Nah, insya Allah sampai malam Bapak tunggunya ya. Oke. Nah, di sini ada kolom aku ingin menjadi titik-titiknya. Kalian akan menjadi apa nantinya ke depannya ya. Kemudian kegiatan yang akan kalian lakukan itu apa? Yang kegiatan yang akan kalian lakukan itu apa nantinya ya, ketika kalian tercapai cita-cita kalian ya. Nah, itu tentang cita-cita. Nah, tadi juga kita melihat ada sebuah puisi kan. Nah, di sini ada sebuah puisi ya. Nah, puisi itu apa sih? Nah, di situ ada puisi adalah jenis karya sastra yang mengutamakan keindahan kata. Karya sastra yang mengutamakan keindahan kata atau bahasa. Ya. Kata-kata yang dipakai dalam puisi lebih singkat dan mempunyai banyak arti. Selain itu, puisi juga merupakan curahan isi hati. Curahan isi hati seseorang yang membawa orang lain ke dalam keadaan hatinya. Jadi curahan hati kita, tapi curahan hati kita itu harus bisa membawa orang lain ke dalam keadaan kita, keadaan hati kita. Ya, jadi ketika kita mencurahkan kesedihan, maka yang lain harus bisa sampai ikut sedih. Atau ketika kita mengutarakan rasa senang kita lewat puisi, nah orang lain juga harus bisa merasa senang. Ya, oke. Puisi ditulis dalam baris-baris kata yang membentuk bait. Jadi kumpulan barisan kata, biasanya ada 4 atau sampai 5, ada yang 6 barisan kata, itu disebut dengan bait ya. Ada puisi yang terdiri dari 1 bait, 2 bait, dan banyak bait. Hal ini bergantung dari kreativitas penulisnya ya. Jadi puisi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama atau puisi konvensional merupakan jenis puisi yang masih terikat oleh persajakan, pengaturan lirik dalam setiap bait, jumlah kata dalam setiap lirik, dan musikalitasnya puisi sangat diperhatikan. Jadi puisi lama itu seperti ini, ketika satu akhiran a, ada a b b, ada a b a b, ada b b a a, seperti itu. Jadi ada pasangan-pasangan kata di ujung kata, pasangan di ujung barisannya tersebut yang sama gitu. Ketika i akhirannya i, maka selanjutnya ada yang i juga, yang seperti itu ya. Nah, harus sama ya. Nah, kemudian puisi baru atau puisi modern atau puisi inkonvensional adalah bentuk puisi yang sudah tidak terikat lagi oleh aturan-aturan yang mengikat puisi lama, sehingga cenderung lebih bebas. Jadi pengutaraannya itu lebih bebas, jadi isinya juga bisa bebas ya. Seperti contoh puisi tadi ya, itu udah campurannya itu udah bebas, udah enggak semuanya harus A, enggak semuanya harus N, atau enggak semuanya harus U. Nah, jadi diacak, dicampur-campur ya. Selanjutnya, nah di sini ada tugas lagi. Tugasnya tidak terlalu sulit ya.
Nah, mungkin banyak tapi tidak terlalu sulit, mudah-mudahan kalian bisa. Nah, yang paling penting, nah nanti kalian membuat sebuah gambar siklus hidup. Boleh itu siklus hidup kupu-kupu, katak, atau ayam, boleh ya. Boleh nyamuk, boleh siklus hidupnya ya. Boleh seperti kalian. Kalian gimana, kalian aja. Mau gambar apapun juga. Nanti di gambarnya boleh di buku APS atau di karton Asturo, boleh ya. Yang penting kalian mengumpulkan, dan insya Allah nanti Bapak nilai, maaf. Oke, mungkin selanjutnya yaitu duniawi dan ukhrawi kita harus terjalur juga dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, cita-cita adalah keinginan yang bisa menjadi penyemangat. Keinginan yang bisa menjadi penyemangat dalam berusaha mendapatkan kehidupan yang baik. Kata Bapak tadi, ada yang mau jadi guru, berarti harus belajar dengan sungguh-sungguh, ya kan? Nah, agar nanti bisa menjadi seorang guru. Ataupun pekerjaan yang lain juga sama, harus belajar dengan sungguh-sungguh, ya, agar kalian kelak jadi paham dengan apa yang akan kalian kerjakan, ya. Nah, cita-cita tidak harus berupa pekerjaan, ya. Tuh, cita-cita tidak harus berupa pekerjaan. Cita-cita juga dapat berupa keinginan untuk melakukan kebaikan atau hal yang bermanfaat di masa yang akan datang. Misalnya, kalian ingin menyumbang buku-buku untuk anak yang kurang mampu, misalkan. Itu kan keinginan kalian kan? Sama dengan cita-cita kalian. Nah, kalian boleh kumpulkan buku-buku atau beli buku, kemudian kalian sumbangkan kepada anak-anak yang tidak mampu, ya. Jadi kejarlah cita-citamu setinggi mungkin dengan sungguh-sungguh, ya. Harapan dan cita-cita selalu ada bagi orang yang percaya dan selalu bersemangat, ya. Hadapi setiap tantangan dalam hidup dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lakukan usaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan, disertai dengan doa. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Yusuf ayat 87. Nah, yang berarti jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Jadi kita jangan pernah berputus asa, karena proses yang akan kita lakukan itu yang Allah nilai, bukan hasilnya. Oke, mungkin sekian dari Bapak. Mohon maaf untuk tadi puisi cita-cita, puisi yang berjudul cita-cita itu belum sempat Bapak bacakan. Nah, insya Allah nanti itu akan menjadi tugas tambahan buat kalian, ya. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini, karena mungkin sudah terlalu banyak tugas untuk pembacaan cita-cita, pembacaan puisi berjudul cita-cita kita tunda saja, ya. Tapi kalian boleh baca aja di rumah, ya. Oke. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan lupa sampaikan salam Bapak kepada orang tua kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.